apa sih Kak untuk mengoptimalkan hal tersebut? Ini maksudnya berarti hambatan kamu nanya hambatannya atau kamu nanya aku ngerasa solusi untuk hambatan itu gimana? Boleh hambatannya dulu, habis itu solusi yang seharusnya yang kakak maksud, atau boleh juga dari keluhan mengapa kakak belum menggunakannya, apakah kurang suka atau seperti apa? Kalau hambatan yang pertama itu sih, jadi kan sebenarnya aku kayak jatuhnya ada dua jenis produk itu kan, kayak yang dia yang crochet banget, dan ada produk yang emang dia tas gitu, tas emang kain yang dijahit gitu. Dan Mm-mm. dari dua produk ini emang juga target marketnya beda gitu, walaupun kayak produk yang crochet ini itu adalah kayak signature kita gitu. Nah, yang aku ngerasain di kalau TikTok itu produk signature kita ini tuh kayak belum menemukan pasar yang tepat di pengguna TikTok ini gitu. Kayak kayak misalnya kayak dari range umurnya, kayak apa sih namanya, kayak dari ketertarikannya. Nah, itu mungkin kayak dari kita belum nemu, tapi kayak dari FYP-nya juga kayak aku merasa kayak emang kayak bukan di target market yang tepat gitu. Makanya kayak aku ngerasa kayak kurang ideal, padahal kayak produk aku masih sebagian besar masih si crochet ini. Cuman emang kalau misal produk yang jatuhnya kan emang si crochet ini masih middle to high gitu jatuhnya. Kayak middle lah, middle to high. Sedangkan kalau misalnya yang kayak produk yang tas ini tuh emang mid to low gitu, dan emang kalau misalnya yang kebetulan emang yang produk yang tas ini tuh emang baru. Jadi daripada produk yang crochet. Tapi dia itu kalau emang kalau di TikTok, jadi pernah sekali kita tuh kayak di apa ya di TikTokin gitu sama seorang TikTokers. TikTok ya itulah pokoknya. Nah, itu tuh kayak lumayan ngangkat gitu. Beda dengan produk yang crochet gitu. Ketika kita endorse gitu tuh kayak merasa kurang. Jadi hambatannya ya karena untuk sebagian besar produk kita belum menemukan market yang tepat gitu sih, dan sepanjang perjalanan ini emang lama-lama aku juga merasa emang marketnya bukan yang tepat aja gitu. Nah, kalau misalnya dari hambatannya aku ngerasa nggak tahu ya, bisa dibilang kayak sebenarnya kalau dari Instagram itu bisa dibilang kayak ya lumayan, dan aku ngerasa sebenarnya kayak bukan bisa dibilang kayak mungkin hambatan, tapi ya simply sebenarnya kayak karena beda aja sih gitu. Jadi kayak emang beda caranya gitu, kayak bukan bukan berarti ya, maksud aku nggak merasa ada urgensi bahwa produk aku yang crochet itu harus banget ada di TikTok, harus banget kayak kejual lewat TikTok. Aku nggak ngerasa ada urgensi tersebut karena Instagram kayak lebih ideal gitu. Jadi aku nggak merasa itu Oh, hambatan. oke, 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 oke. Oke, jadi memang adanya uh, perbedaan target market gitu ya di antara produk-produk yang kakak punya, sehingga treatmentnya dalam menjual tuh juga berbeda seperti itu ya kak. Oke, kalau boleh tahu kalau dari Instagram dan TikTok tadi kan kakak sempat bilang juga belum pakai TikTok Shop gitu. Lalu untuk penjualannya, flow-nya itu seperti apa kak? Apakah kakak memberikan link ke e-commerce atau seperti apa? So far tuh dari e-commerce ada beberapa, cuma kalau misalnya itu tuh kebanyakan tuh flow-nya dari DM sih, misalnya kayak aku ads, terus kayak ada nggak gitu, terus aku bilang ada, kemudian baru ya itu akhirnya sampai akhirnya dia beli, kayak gitu. So far dari paling baik tuh dari DM, dan sekarang kita kan juga ada di consignment, jadi di consignment tuh juga lumayan ngebantu. Cuma kalau di consignment ini tuh mereka masih offline store sih, bukan digital, jadi belum ada websitenya. Cuma emang buat si consignment ini dia belum ada website, tapi menurut penuturan mereka kalau misalnya ada yang chat lewat DM juga mereka terima sih buat kirim. Cuma so far emang kita paling banyak dari DM. Oke, oke, oke. Oke, berarti memang walaupun ada di e-commerce, tapi kakak juga tetap menggunakan sosial media gitu ya sebagai katalognya. Lalu eh, calon-calon pembeli akan mengirimkan pesan gitu ke kakak untuk mengkonfirmasi gitu ya.
biasanya yang ditanyain kalau misalnya di DM itu pertanyaan jenis apa aja Kak? Apakah selain menanyakan ketersediaan stok gitu, apakah ada yang bertanya tentang rekomendasi misalnya atau seperti apa? Biasanya pertanyaan yang Kakak dapatkan. Itu sih mungkin presentasinya lumayan banyak tuh yang minta kayak jatuhnya sih custom ya, maksudnya kayak misalnya kayak mereka nunjukin kayak produk yang ini, terus pengennya tuh adanya warna apa aja ya, terus aku kasih warna ini, terus dari mereka kayak bisa nggak kalau warna ini, kan kita ada produk yang 2 pita digabung gitu, jadi ada 2 warna gitu. Nah biasanya kayak bisa nggak warna ini campur ini gitu. Kedengeran Oke, nggak ya? oke. Berarti permintaan untuk custom juga lewat DM gitu ya? Ada beberapa lewat DM, ada beberapa lewat WhatsApp sih. Oke, siap, siap, siap. Oke, sebelumnya eh lu, lu, kakak pernah nggak menggunakan teknologi lain untuk berjualan kayak seperti contoh tuh kayak misalnya pakai WhatsApp bisnis kayak gitu-gitu. WhatsApp bisnis. Maksudnya kayak bikin, kalau WhatsApp emang aku pakai WhatsApp bisnis. Jadi WhatsApp pribadi dan Pepper and Garak ini udah misah. Cuman kayak Oh, kalau misalnya iya udah misah. Cuma aku belum itu sih belum kayak pakai di WhatsApp bisnis kan kayak ada fitur katalog kayak gitu ya. betul, Nah betul. itu belum pakai sih kayak simply kayak cuma biar memisahkan aja sih dari nomor pribadi. Oke, 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 siap. Berarti memang sudah memiliki, namun belum menggunakan seluruh fiturnya gitu ya. Oke, eh, kalau untuk penjualan yang di luar dari sosial media, kakak juga berjualan secara offline atau enggak, Kak? Beberapa kali aku ikut bazar sih. Bazar Oh, dan bazar. consignment offline. Oke, bazar-bazar itu apakah kakak menitipkan barang ke toko atau ada event lalu kakak berjualan? Pernah yang aku nitipin dan aku tinggal, dan ada yang aku cuma itu aku merasa kayak kurang optimal gitu sih karena nggak ada interaksi dan kayak mereka nggak bisa nanya in depth gitu tentang kayak produknya kayak Hmm. gitu. Jadi kayak lebih lebih banyak yang emang bazar ikut ada event gitu, bazar event terus aku ikut kayak gitu sih. Oh, I see. Oke, oke, oke. Jadi balik lagi ke poin interaksi sama pengguna gitu ya, yang penting bagi bisnis kakak. Mm-mm. Oke, oke. Ya. Eh, berarti sebagai pelaku UMKM nih, berarti kakak percaya nggak kalau misalnya e-commerce itu penting untuk digunakan untuk mengembangkan usaha? Aku sebenarnya percaya karena ini kan sebenarnya kayak yang interaksi penting itu tuh menurutku ya dari pengalamanku itu penting buat produk yang dia itu harganya kayak ada unique selling point-nya gimana ya yang kayak yang crochet ini kan dia kayak ada berbeda gitu kan sama yang tas biasa gitu kalau tas itu kayak lumayan yang apa sih namanya eh fast fast moving produk itu jadi kayak itu kayak nggak membutuhkan itu menurutku bisa banget di misal kayak TikTok Shop ataupun di Instagram Shop jadi kayak orang tuh tanpa perlu konsiderasi panjang dia langsung kayak check out gitu sedangkan kayak kalau misalnya produk yang em, apa sih namanya yang crochet ini masih tapi kalau misalnya dibilang penting, penting sih menurutku karena tetap penting walaupun kayak misalnya itu nggak jadi channel penjualan gitu. Cuma kayak lebih memudahkan aja sih kayak misalnya fitur Instagram Shop kayak kan bisa langsung di tanpa harus bisa langsung kelihatan kayak produknya ada apa aja, warnanya ada apa aja, harganya berapa tanpa harus dia di direct lagi misal kayak ke Tokopedia ataupun kayak nggak klik link lagi. Kan biasanya aku juga nyediain katalog link gitu di bio. Sebenarnya fitur Instagram Shop ini menurutku aku masih penting sih walaupun katanya mau dihapusin. Oke, 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 oke. Iya ya, dengar-dengar mau dihapus ya katanya. Oke, oke. Em, kalau untuk dari keuntungan atau
keuntungan, tujuan, atau manfaat dari yang Kakak harapkan nih dalam menggunakan sosial